Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Pria kaya mengolok-olok pramugari sampai menyadari bahwa dia putrinya. Ketika seorang pria kaya naik pesawat untuk menghadiri pertemuan bisnis, seorang pramugari menyapanya dengan sopan, tidak menyadari bahwa pria itu akan segera mengejeknya. Beberapa menit kemudian, pengusaha itu menyadari sesuatu yang tiba-tiba membuatnya terdiam. Menjadi pemilik salah satu perusahaan IT terbesar di kota, Mark hidup dalam kemewahan dan kesepian. Pria berusia 40 tahun itu telah mengumpulkan banyak kekayaan, tapi dia tidak memiliki siapapun untuk dibagi. Dia tinggal sendirian di rumah mewah dan mempekerjakan orang yang membantu menjaga kebersihan rumahnya. Sementara teman-teman Mark akan menghabiskan sore akhir pekan mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dia akan duduk sendirian di teras depan rumahnya dengan secangkir es latte, menonton anak-anak bermain di jalan. Saya berharap bisa melihat anak-anak saya bermain seperti ini, pikirnya. Mark adalah seorang pengusaha sukses, tapi keberuntungannya dengan cinta tidak bisa dibanggakan. Sepanjang hidupnya dia mencoba yang terbaik untuk menemukan seorang wanita yang ingin menetap bersamanya, tetapi tidak berhasil. Mantan pacarnya belum siap untuk tinggal bersamanya atau melahirkan anak-anaknya, sementara dia ingin menikah dan memulai keluarga. Maka, pengusaha muda yang sukses menjadi semakin getir terhadap dunia setiap hari. Itu adalah akhir pekan yang biasa bagi Mark ketika dia sedang berbaring di sofa, membaca artikel berita di tabletnya ketika dia menerima telepon dari sekretarisnya, Julia. "Hai Pak, maaf mengganggu Anda pada hari Sabtu, tapi ada sesuatu yang mendesak." Julia bicara dengan gugup melalui telepon, berharap bosnya tidak marah. Karyawan Mark menyadari perubahan suasana hatinya. Sebagian besar dari mereka telah melihatnya kehilangan kesabaran karena hal-hal kecil. Jadi mereka selalu memastikan bahwa mereka tidak berbicara dengannya jika tidak perlu atau melakukan sesuatu yang akan membuatnya marah. "Apa itu?" Mark bertanya dengan tegas. "Klien kita dari Detroit ingin bertemu dengan Bapak besok, bukan Selasa. Saya mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dia untuk bertemu pada hari kerja. Tapi dia bilang besok adalah satu-satunya hari dia ada." Sekretaris itu menjelaskan, suaranya diwarnai ketidakpastian. Dia tidak yakin bagaimana bosnya akan bereaksi. "Kenapa kamu bahkan bertanya padaku ketika kamu telah membuat suatu keputusan sendiri?" Mark memutar matanya saat dia berteriak padanya. "Maaf Pak, saya bisa membatalkannya jika Anda sudah terlambat untuk itu sekarang," jawab Mark. "Apakah Anda sudah memesan penerbangan saya?" "Belum Pak," jawab Julia sambil melihat-lihat laptop sambil mencari penerbangan ke Detroit. "Saya menemukan satu yang berangkat jam 8 pagi besok. Haruskah saya memesannya?" 8 pagi? Di hari Minggu? Ya Tuhan. Mark menggelengkan kepalanya karena kecewa, tapi tidak mau ketinggalan bertemu dengan klien. Dia yakin pertemuan itu akan memberinya banyak keuntungan. "Oke, segera pesan dan kirim detailnya, dan jangan mengecewakan preferensi tempat duduk saya." "Tentu saja Pak, terima kasih." Setelah mengakhiri panggilan telepon, Mark mulai mengejek Julia di belakang punggungnya. Sambil menggumamkan ketukan pelan, Mark masuk ruang kerjaannya untuk membuat catatan pertemuannya. "Aku akan memastikan dia menandatangani kesepakatan." Pria itu tersenyum setelah mengagumi poin-poin di buku catatannya. Ini akan menjadi satu perjalanan yang luar biasa. Malamnya, Mark menginstruksikan pembantu rumah tangganya Samantha untuk tidak datang keesokan harinya. "Saya ingin Anda melapor kembali pada jam 7, tepat pada hari Senin, oke? Apakah Anda mengerti? Atau apakah Anda akan memberi saya alasan ceroboh tentang anak-anak Anda kali ini juga?" "Senin jam 7 pagi saya akan berada di sini, Pak," jawab Samantha sambil menatap tanah, memegang tangannya di belakang punggungnya. "Sekarang pergilah," dia berteriak padanya. Tidak ada karyawan Mark yang mengerti apa yang membuatnya tiba-tiba marah. Mereka akan melihatnya meneriaki mereka tanpa alasan. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali menahan sikap permusuhannya. Lagi pula, dia membayar karyawannya dengan baik. Apakah itu pembantu rumah tangga, sekretaris, atau insinyur perangkat lunak di tempat kerjanya. Keesokan paginya, Mark bangun pagi-pagi dan mengeluarkan jas hitam barunya dari lemari. Dia percaya dalam berpakaian dengan baik untuk rapat karena itu membantu menciptakan kesan yang baik pada kliennya, meningkatkan peluangnya untuk membuat kesepakatan yang bagus. Sambil memegang sandwich ham di tangannya, Mark duduk di kursi belakang mobilnya dan menginstruksikan sopir untuk membawanya ke bandara. Dalam perjalanannya, dia membeli kopi dan menikmati dengan sandwichnya.
Sesampainya di bandara, Mark memindai area keberangkatan untuk mencari Julia, tapi dia tidak dapat menemukannya. Dia berharap dia menyambutnya di bandara karena mereka harus naik pesawat bersama. Di mana wanita tak berguna ini? Gerutunya sambil mencari nomornya di ponsel. Dia dengan cepat memanggilnya, tidak menyadari bahwa dia akan merusak suasana hatinya. "Maaf, tapi saya tidak bisa menemani Anda hari ini, Pak," kata Julia saat menerima telepon darinya. "Saya jatuh di kamar mandi tadi pagi dan pergelangan saya patah. Saya sangat menyesal." Alih-alih bersimpati, Mark mulai membentak. "Kamu wanita yang tidak bertanggung jawab. Kamu tahu aku tidak suka bepergian tanpa asisten." Setelah melampiaskan kekesalannya pada Julia, Mark berjalan sendirian ke dalam bandara dan duduk di lounge, menunggu untuk naik pesawat. Dia masih marah karena terbang tanpa asisten, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Beberapa menit kemudian, seorang pramugari menyapanya saat dia naik ke pesawat. Setelah membimbingnya menuju kursi kelas bisnisnya, dia memperkenalkan dirinya. "Nama saya Crystal, dan saya akan melayani Anda selama 3 jam perjalanan Anda. Anda bisa menelpon saya jika Anda butuh sesuatu, Tuan," katanya sambil tersenyum. "Ya, tentu. Maukah kamu berhenti mengurumuniku sekarang?" Mark memutar matanya kesal dengan kehadiran gadis muda itu. Begitu pesawat lepas landas, Crystal kembali dengan segelas jus ke kursi Mark. "Ini jus jeruk segar untuk Anda, Tuan," katanya dengan sopan sambil mengeluarkan meja baki yang menempel di kursi Mark. "Singkirkan tangan kotormu dari kursiku," dia berteriak padanya. "Aku tidak mau jus sekarang, belikan aku secangkir kopi hitam, tanpa gula." "Oh maaf, saya akan segera kembali dengan kopi Anda." Crystal bingung setelah melihatnya berteriak padanya. Ini adalah pertama kalinya seorang penumpang berperilaku buruk dengannya sejak dia mulai bekerja 2 tahun lalu. Sambil meneriaki pramugari, Mark memperhatikan tai lalat di pergelangan tangannya yang mengingatkannya pada mantan pacarnya yang pertama, Colin. Dia telah berkencan dengannya selama lebih dari 4 tahun sebelum dia meninggalkannya. Colin punya tai lalat di tempat yang sama, pikirnya sambil melihat awan di luar. Beberapa menit kemudian, Crystal datang membawa kopi hitam dan menyajikannya untuk Mark. "Saya harap Anda menyukai kopinya, Tuan. Apakah Anda ingin memesan yang lain?" "Tidak, terima kasih," jawab Mark sambil menatap wajah gadis muda itu sambil memikirkan Colin. Melihat fitur wajah pramugari membuatnya berpikir tentang sesuatu. Tapi dia tidak yakin apakah itu benar. Mungkinkah dia putri Colin? Dia bertanya-tanya setelah Crystal pergi. Gadis ini terlihat seperti versi mudanya. Beberapa menit kemudian, pramugari kembali ke tempat duduk Mark untuk menyajikan makan siang. Saat dia mengeluarkan piringnya dari troli, pria itu melihat kartu kuncinya yang terpasang di sakunya, mencoba membaca nama belakangnya. Ya Tuhan, dia terkesiap saat membacanya karena sama dengan nama belakang mantannya. "Apa semuanya baik-baik saja, Tuan? Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" "Tidak, aku hanya..." Mark kehilangan kata-kata setelah menyadari Crystal adalah putri mantannya. Sedikit yang dia tahu bahwa dia akan sama terkejutnya setelah mengetahui tentang ayah gadis itu. "Selamat makan," kata pramugari muda itu sebelum mendorong trolinya ke depan. Setelah makan beberapa gigitan, Mark memutuskan untuk bicara dengan Crystal. Dia mungkin bukan seperti yang kupikirkan, pikirnya sambil menekan tombol untuk memanggilnya. "Apakah Anda butuh sesuatu, Tuan?" "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." "Tentu, ada apa?" Crystal bertanya sambil tersenyum mencoba yang terbaik untuk membantunya. "Kuharap kamu tidak keberatan, tapi aku ingin tahu apakah kamu putri Colin?" kata Mark dengan percaya diri sambil menatap mata gadis muda itu. Iya, nama ibu saya Colin, tapi saya tidak yakin apa yang membuatmu menanyakan itu." Crystal mengangkat bahu. "Anda tahu dia? Lihat dirimu sekarang." Mark mengejek gadis muda itu. "Pelayan. Putri Colin adalah seorang pelayan." "Maaf Tuan, tapi saya rasa Anda tidak berhak untuk tidak menghormati ibu saya." Ucapan kasar pria itu menyinggung pramugari. "Ibumu adalah pacarku selama 4 tahun, jadi aku berhak membicarakannya." Mark tertawa. "Colin dan aku putus karena dia tidak pernah ingin punya anak. Dia ingin menjadi wanita mandiri yang melakukan hal-halnya sendiri, hidup seperti pengembara. Jadi tentu saja aku putus dengannya. Dan sekarang sangat lucu, putri Colin berdiri di depanku, menyajikan kopi. Dia terkekeh sambil menyesap. Siapa yang dia nikahi waktu itu? Siapa ayahmu?" Mendengar tentang hubungan orang asing yang ada di depannya dengan ibunya, membuat Crystal ingat kenangan ketika ibunya biasa berbicara tentang mantan pacarnya. "Ayahmu meninggalkanku, tapi dia masih hidup di hatiku." Crystal mengingat kata-kata ibunya di kepalanya. Dia sadar bahwa pria yang duduk di kursi kelas bisnis bisa jadi adalah ayahnya. Dia bisa menjadi pria yang meninggalkan ibunya saat dia sangat membutuhkannya. "Siapa ayahmu, gadis kopi?" Mark mengulangi pertanyaannya. "Kurasa itu Anda," jawab Crystal dengan tegas, tatapannya terpaku pada pria itu. "Apa? Apa kamu sudah gila?" Dia menyipitkan mata, alisnya berkerut. "Ibu hamil ketika Anda meninggalkannya," jawab pramugari sambil melihat sekeliling pesawat. "Apa?" Mark terkejut. "Ibu selalu bilang ayahku meninggalkannya sebelum mengetahui tentang kehamilannya," ungkap pramugari itu. "Dia tidak pernah menikah atau berkencan dengan siapapun setelah kamu, Mark. Nama Anda Mark kan?"
Iya, tapi pria itu tidak mempercayai telinganya. Dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, tapi dia menghabiskan setiap hari dalam beberapa tahun terakhir ini untuk menyesali keputusan bodohnya yang telah menghancurkan hati Colin. Dia sangat ingin memiliki anak sepanjang hidupnya, tetapi tidak tahu dia sudah memiliki seorang putri dengan Colin. Saya mengerti sekarang mengapa ibu tidak pernah memberitahu tentang Anda keberadaan saya. Saya yakin kalian pasti berpisah karena masalah kemarahan Anda. Crystal memutar matanya. Maafkan aku, Crystal. Mark meminta maaf. Kenapa kamu bekerja di sini? Seharusnya kamu kuliah. Saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Mark. Ibu tidak meninggalkan saya dengan banyak uang, jadi saya tidak mampu kuliah sekarang. Saya menabung untuk itu. Apa maksudmu? Dia tidak meninggalkanmu dengan uang. Di mana dia? Dia meninggal 2 tahun lalu, Mark. Jawab Crystal sambil menahan air matanya. Dia menderita kanker. Mengetahui tentang kematian mantannya membuat hati Mark hancur berkeping-keping. Colin adalah seorang wanita yang sangat dia cintai. Harapan samar untuk suatu hari nanti bisa kembali bersama Colin pecah dalam dirinya saat itu. Maafkan aku, Crystal. Mark menunduk. Aku tidak percaya ini. Menjelang akhir penerbangan, Mark meminta Crystal untuk memberikan nomor teleponnya. Aku akan menghubungi kamu setelah pertemuanku, oke? Aku ingin membicarakan sesuatu dengan kamu, katanya. Sore harinya, Mark menelpon putrinya setelah menandatangani kesepakatan dengan kliennya. Dia meminta Crystal untuk menemuinya di sebuah restoran untuk makan malam dan merasa senang ketika dia setuju. Duduk di dalam salah satu restoran terbaik di kota, Mark meminta maaf kepada putrinya karena telah meninggalkan ibunya saat dia sangat membutuhkannya. Aku tidak tahu dia hamil, Crystal. Aku ingin menikah dan punya anak, tapi ibumu tidak pernah setuju. Aku meninggalkannya berpikir dia tidak menginginkan anak. Aku tidak percaya aku menghabiskan hidupku darimu dan dia karena kesalahpahaman. Duo ayah anak ini meneteskan air mata membicarakan Colin dan saling berpelukan saat mereka menyadari hidup mereka tidak lengkap tanpa satu sama lain. Saat makan malam, Mark menawarkan untuk membayar biaya kuliah putrinya sehingga tidak harus bekerja sebagai pramugari. Kita bisa tinggal bersama di rumahku, katanya. Aku ingin menceritakan banyak tentang ibumu. 4 tahun yang aku habiskan bersamanya adalah tahun-tahun terbaik dalam hidupku. Tetapi, tidak ada tapi, Crystal. Kamu ikut denganku, nak, dan itu sudah final, kata Mark. Berpikir tentang apa yang diinginkan ibunya jika dia masih hidup, gadis muda itu setuju untuk tinggal bersama ayahnya dan kuliah. Dia menemukan arah baru dalam hidup selama penerbangan, sementara Mark mendapatkan apa yang dia dambakan. Dia akhirnya bisa merayakan pencapaian putrinya dan merasa bangga seperti teman-temannya. Apalagi bersatu kembali dengan putrinya membuatnya menahan amarahnya. Kepahitan di dalam hidupnya meleleh dan semua orang melihat Mark dengan cara yang sama sekali baru. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ikuti firasat Anda. Firasat Mark mengatakan Crystal tampak akrab baginya. Seandainya dia tidak bertanya tentang Colin, dia tidak akan pernah mengetahui bahwa dia punya seorang putri. Jangan melampiaskan kekesalan Anda pada orang lain. Mark selalu memarahi karyawannya dan memandang rendah mereka karena itu adalah caranya melampiaskan kemarahan dan frustasinya. Dia bisa mengatur kemarahannya melalui aktivitas lain. Mana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.